Oke, baik. Pada kesempatan ini saya coba menunjukkan, memberikan tutorial membuat model isometri ya dari objek yang ini. Objek ini saya ambil dari tugas 5, tugas 2 yang bagian 5. Ini saya ambil dari sana saja. Nanti silakan dibuat bagian ortografinya, pandangan depan, atas, dan kanan. Ada eh, satu dimensi ya yang kemarin belum belum ada ya, atau mungkin ada revisi. Yang di bawah ini kan ada panjang ya, kemarin panjangnya dari sini ke sini itu 10 tanda tanya. Nah, di sini saya ganti saja biar gampang, dari pusat lingkaran ini ke bagian kanan itu 106, kemudian yang ketebalan bagian ini adalah 56. Kemudian kita perhatikan dulu ya dimensi-dimensinya. Kalau kita lihat ini 106, berarti jarak dari, atau jarak ini adalah, ini kan 10 ya. Ini kan jari-jari 10, berarti 106 dikurang 10. Berarti panjang ini adalah 106 dikurang 10 adalah 96. Kemudian kalau kita perhatikan yang bagian ini kan nggak ada garis ya, nggak ada garis, dan ini juga harusnya tidak ada garis. Garis ini adalah garis garis perpanjangan dimensi. Harusnya ini kalau bentuk objeknya tidak ada garis. Kalau tidak ada garis, bentuk ini adalah, kalau kita lihat bawah itu adalah eh, mengarah ke atas. Beda kalau misalkan ini ada garis, berarti kan seolah ada perpotongan. Ini adalah berpotong. Oke, coba kita langsung menggambar model ini di AutoCAD. Saya buka file baru, kita setting limit dulu. Limit kayak kertas A2 ya, titik 0,0, kemudian 594, kemudian lebarnya tingginya 420. Kemudian kita buat bentuk persegi di 0,0, kemudian 594,420. Bisa koma, bisa tab. Kemudian kita zoom, enter pakai all atau extend. Kita kita apa? Kita offset dulu ya. Panjang itu 10. Offset 10 ke dalam. Oke. Ini nanti silakan Anda sesuaikan ya. Nanti saya coba menggambar objek isometrinya ya, mungkin atau ke sini nanti bisa digeser sebenarnya. Nanti Anda bagi bagian kiri atau untuk isometri, bagian kanan untuk isometrinya. Oke, kita mulai. Ingat waktu kemarin saya kasih file slide PDF untuk menggambar isometri, kita mengganti orientasinya dengan komen snap STYL. STL itu untuk pilihan apakah 0 untuk rectangular dengan 1 untuk isometrik ya. Jadi kita ganti orientasinya dulu, snap snap STL ya. Kemudian kita ganti 1. Oke, kita coba dari sini dulu ya. Jadi ini kita mulai dari sini ya. Kita gambar 96, kemudian ketebalannya 56. Saya gambar tengah-tengah saja. Oke, ini sekarang belum orto ya. Kita aktifkan orto dulu. Kalau bisa gambar ke sini berarti arah yang sedang aktif adalah bidang kiri. Oke, 96. Nah, kemudian ke sana tidak bisa, kita ganti orientasi bidangnya, tekan Ctrl E, masukkan 56. Masukkan 56, kemudian
Oke, mungkin yang ini dulu. Kemudian kita buat garis ini ke atas ya. Ke atas ini kan 40 ya. 40. Kemudian ini kita coba garis bantu saja. Kalau ini 10, 10, 20. Ini berapa? Kalau ini berarti kan ini kan dari sini ke sini kan 25. 25 dikurang 10 berarti 15 ya. Jadi dari sini tadi kan saya membuat garis lurus ke atas sepanjang 40. Mau ke sini berarti kan 20, ini 10, 10 tambah 15 berarti 35 ya. Kita buat garis dulu. Sebelumnya saya udah nyoba ini ya. Ctrl E, masukkan 40, bidangnya kiri, ini 35. 35 ya. Ke bawah masukkan juga di 40. Kita buat sekaligus ke kiri ya. Ini kan tadi kan 15 ya. Tadi kan saya ke sini 35, ke sininya berarti 15. Ke bawahnya 15. Kita nempel saja, tempelkan dulu. Atau naik juga 40. Oke. Nah, di sini kan lingkaran itu ada di jarak 10 dari jarak dari sini atau dari sini juga bisa ya. Kita copy dulu. Kita copy dulu ini. Copy. Oke, kita pilih listnya sepanjang 10. Oke. Kemudian kita buat bentuk yang ini ya. Dua lingkaran tapi orientasinya isometrik, maka kita menggunakan elip ya. Kita pilih elip. Elip. Waktu kita kan elip, jangan lupa pilih isosceles. Buat di tengah sini. Kemudian nempel dari ujung sana. Ini untuk radius 25. Kemudian kita buat lagi elip. Pilih yang aksis N. Jangan lupa tekan isosceles dari pusat ini sini. Oke. Ini kita trim dulu biar kelihatan sedikit bentuknya. Oke, ini yang lain kita hapus ya. Ini garis bantu saja tadi, coba kita hapus. Yang ini sebenarnya tidak ada, nanti kita hapus kemudian ya. Kemudian kita lihat, ini kan ada, saya kan membuat lengkungan di sini, tapi di sini kan ada garis lurus ya. Garis lurus ini kan dari sini kan jaraknya adalah 15 ya. Tahu 15 karena dari ini kan tadi juga 15, berarti di sini ke sini juga 15. Nah, saya copy dulu ini ke sini 15 untuk mencari apa namanya? Sebenarnya ini dulu. Sorry, saya buat ini dulu saja. Kemudian saya copy dari sini ke kanan. Oke, saya copy dulu. Oke, saya copy, tekan enter. Base-nya di sini, arahnya udah benar. Masukkan 15. Oke, ini sudah nempel. Yang nanti kita potong yang bawah. Kemudian saya akan membuat kurva ini ya. Membuat elip apa fillet ya, fillet. Tapi ini kan saya buat potongan dulu. Ini saya akan naikkan 10. Karena ini jadi 10 pasti karena 10 juga ke arah kanan 10 ke atas juga 10. Oke, kita copy dulu atau kita copy ini. Oke, itu 10. Enter. Kemudian tekan escape untuk keluar. Kita copy bagian yang ini juga. Sorry.
Oke, sebelumnya saya buat garis dulu ini ya. Dari sini tadi kan harusnya ini saya buat lupa ini garisnya 25, jadi saya belum membuat untuk ini. Dari sini ke atas itu 25, bisa ditempelkan dulu saja, nanti kita bisa potong. Kemudian kita potong dulu, nggak apa-apa. Tadi yang mau saya copy ini sepanjang 10. Oke. Oke, maksud saya ingin membuat potongan ini sehingga nanti saya buat elip untuk filletnya. Aksis, jangan lupa isi circle, saya besar sedikit. Titiknya mulai dari perpotongan nempel ke sini. Oke. Nah, berikutnya yang lain kita bisa potong. Bisa potong. Kita hapus ya. Yang ini, nah ini kita bisa potong. Kita perbesar sedikit. Double. Oke, kita selesaikan yang kanan juga. Kita buat kanan. Ini kan tadi 25 di sini. Kita arahkan ke sana juga ya. Kita buat garis dari sini. Nah tadi kita akan tonalisasinya 56 ya, 56 nempel ke bawah. Kemudian kita buat ini kita copy dulu saja ya. Jadi kita copy sepanjang 56 ya. Copy 1, 2, jangan lupa garis lurus 3, 4, enter. Tentukan piece-nya jaraknya 56. Nah, baru kita hubungkan ini. Kita buat juga dari sini, dari sini. Sebenarnya itu nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Sepanjang 96. Bagian ini kita tambahkan apa namanya, definisi garis putus-putus dulu ya. Bisa putus-putus, bagian continue kita ganti hidden 2 ya. Kalau hidden 2 sementara hidden, kita tambahkan hidden 2 dari format line type. Kita masukkan yang muncul di sini, ada yang muncul di layar tadi. Kalau nggak ada, kita load, cari hidden 2 ya. Baru kita ganti lagi
nanti satu hitung dua hitungnya menjadi hitung dua. Nah ini sebenarnya nanti itu tidak kelihatan ya, kita biar nanti kelihatan untuk ini dulu. Oke, kemudian kita selesaikan coba yang di sini. Di bagian sini itu ada yang nanti naik ke atas ya, naik ke atas. Kalau total tadi 56, ini 20, berarti sisanya 36 dibagi 2 18 ya, 18 kita tambah lagi dari sini 18. Oke, setelah 18 naik ke atas 25 ya, 25. Kemudian ke kanan 20, ke bawah 25 lagi. Bentar dulu. Kemudian ke depan ini 15. Di sini nanti ke kiri 15, ke atas juga 25. Kita gerakan dulu ke sini, kita gambar dari juga, ganti orientasi, masukkan 20, tempelkan ke sini. Oke. Nah yang ini tadi kita potong ya, biar kelihatan bahwa ini ada menonjol gitu. Terus mungkin sementara yang putus-putus kita abaikan dulu, nanti kalau sudah jadi kita tambahkan nilai garis-garis putus-putusnya. Oke, kemudian kalau kita lihat ke sini lagi, bagian ini kan apa ya, ini kan nanti ada melengkung, ini itu kan ada jarak 15 dari sisi bagian depan di sini dengan bagian belakang ya. Jadi kita bisa copy lagi, kita copy lagi satu. Kita garis dulu ya. Oke, kita copy panjang 15. Oke, yang bagian ujung sana kita juga copy ya, panjang 15. Terus yang tengah ini dengan ini copy, tentukan titik kodenya ke sini itu 16 juga. Oke. Mungkin yang putus-putus kita hapus saja dulu ya, biar tidak mengganggu. Nah ini kita hubungkan, karena ini kan memang kelihatan kalau dari atas kan kelihatan ya, ini kelihatan. Kita hubungkan dulu. Pastikan orientasinya adalah kanan atau masukkan 15. Bentar. Oh, tadi ada kesalahan ya. Tadi bagian jadi saya hapus dulu ya. Terus saya coba copy lagi. Oke, ya. Oke, mulai dari sini 15 meter.
coba hubungkan ini. Ini harusnya 15 benar ya, 15. Oke, kalau nempel tadi kita betul. Yang bagian ini juga kita hubungkan. Kalau tadi tidak 15 berarti salah. Oh, oke, kita cek dulu ya, ini garisnya apakah 56. Dari mana kita lihat. Oke, saya ulang lagi kalau gitu. Ya, nanti hati-hati waktu mengcopy ya. Berarti kemungkinan saya memilih base-nya yang tidak tepat. Oke. Oke, masuk ke 15. Oke, baru kemudian kita hubungkan lagi. Oke, proses sudah betul. Nah, di sini nanti kita coba buat garis yang hubung sini ya. Jadi nanti ini kan kita bisa potong nih. Potong saja. Kita hubungkan menggunakan tangan. Pastikan ini tangan kita checklist kuatan kita tentukan. Coba kita lihat nanti itu. Ya sebentar. Oke, garis-garis yang atas ini coba kita kita tambahkan lagi, atau ini mungkin yang lingkaran kecil atau lengkungan kecil ini kita copy dulu. Kita copy. So, 15 juga. Kemudian ini tadi juga kita copy ya. Jauh 56. 56, kemudian kita copy kembali ke arah dalam 15. Nah, kita hubungkan dulu ke bawah dan kita copy juga nggak apa-apa. Jadi sekalian kalau misalkan mengcopy yang lurus sih silakan di copy ya. Jadi saya lupa untuk copy. Saya tekan F1. Lima enam, harus nempel. Kemudian ini juga kita copy ke arah baliknya. Yes.
Jadi kita hubungkan ini ke arah tong sana. Ini kita putus dulu ya, biar kelihatan harusnya ini juga. Kemudian eh, ini ada garis ke sini ya. Di sini kita buat nempel sepanjang tong dulu. Kita bisa potong. Kemudian garis yang di ujung ini, di ujung itu kita copy dua-dua. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba mencontohkan membuat gambar isometri dari objek ortografi untuk bagian yang ini. Jadi ini hasil dari tugas 2 pertanyaan 5 ya. Jadi nanti ada gambar bagian ortografinya, saya kasih contoh bagian isometri. Ada mungkin revisi dimensi ya. Jadi kemarin kan ada jarak dari sini ke sini 10 tanda tanya. Nanti Anda ganti saja menjadi 106 dari pusat setengah lingkaran sampai ke bagian kanan, dan juga ketebalan ini ya, ketebalan. Kalau ini dari atas kan menjadi ketebalan 56 ya. Sudah besar sedikit. Oke, 56. Kemudian kita lihat dulu dimensi-dimensinya. Oke, kalau ini adalah 25, kemudian yang lingkaran setengah lingkaran kecil adalah 10, berarti jarak dari sini ke sini adalah sini 25, dari sini 10, berarti 25 dikurang 10, 15, sama juga bagian kanan juga 15. Kemudian panjang ini itu kan yang di bagian bawah 106. Total 106 dikurang ini tadi kan sama dengan jari-jari 10, berarti 106 dikurang 10 sama dengan 96. Oke. Kemudian terkait bentuk ya. Terkait bentuk nanti di sini kan ada seolah ada bentuk lengkungan ini, dua lengkungan di bagian kiri dan bagian apa? Bawah atau kiri ya, nanti di kiri dari sini, bagian nempel di sini dan bagian di sana. Kemudian di bagian ini kalau Anda perhatikan ya, kalau ini tidak ada garis, jadi ini nanti akan timbul ya, timbul ke atas dengan panjang 25. Oke, sementara itu informasinya nanti sambil Anda bayangkan ya. Jadi kalau Anda mau menggambar isometri, baiknya Anda sketch dulu di kertas ya, coret-coret dulu bentuknya seperti apa, baru nanti Anda coba gambar lagi. Oke, kalau itu nanti kita langsung ke AutoCAD saja. Oke, kita buat limit lagi, kita buat untuk kertas A4 ya, 005944 420. Kita buat rectangle 00594 tab 420. Anda zoom extend, zoom all juga bisa. Kita buat offset dulu ke dalam 10.
Nah, nanti saya coba menggambar di sini semua keseluruhan, tapi nanti Anda coba susun atau atur lagi bahwa yang di bagian kiri untuk ortografinya, di bagian kanan untuk isometrinya. Nanti bisa digeser-geser sebenarnya, kecuali yang itu apa namanya ortografi pergeseran tidak boleh menyimpang ya. Kalau misalkan orientasinya sama level ke kanan, jangan digeser lagi. Oke, saya kembali ke sini. Jadi nanti saya gambar di bagian ini ya, 96, kemudian ketebalan 56. Oke, ingat waktu kemarin saya kasih file slide ya, untuk mengganti orientasi dari apa rektangular ke isometrik, kita pakai komen saja snap STL. Snap STL. Ya, masukkan ini satu. Nah, satu untuk isometri. Oke, saya langsung mulai saja. Oke, aktifkan orto. Oke, ini kan bekerja di bidang kiri. Oke, enggak sesuai dengan yang apa yang saya inginkan. Masukkan nilai 96. Kemudian saya mau menggambar ke sana. Ctrl E untuk pindah ke bidang kanan. Masukkan nilai 56. Enter dulu. Ini saya buat base-nya dulu ya. Ini saya naikkan 25. Kemudian ke kanan juga 56. Dari sini ke atas 25, ke kanan 56. Oke, ditutup. Tutup. Kemudian saya kalau lihat ke sini, tadi kan garis Yongsun di sini ya. Saya naikkan ke atas 40. Kemudian saya buat garis bantu ke kiri. Ke kiri itu kan ini 10, 10, 20. Tadi ini kan 25 di bawah 10, 15 ya. 20 tambah 15 berarti 35. Terus saya buat dari sini ke atas ya. Dari sini ke atas 40. Kemudian saya ganti orientasinya ke kiri lagi 35 ya. 35 dari 20 tambah 15. Kemudian saya turun ke bawah sepanjang 40. Oke, kalau di sini perhatikan. Nah, ini kan di sini ya. Saya geser sini ke kanan itu sepanjang 15. 15. Oke, saya tutup saja. Naikkan 40 saja, 40. Enter. Oke, kemudian saya membuat bentuk setengah lingkaran di sini. Setengah lingkaran ini pusatnya ada di jarak 10 ya. Jarak 10 dari garis, bisa dari kiri atau kanan ya. Jadi ada dua setengah lingkaran. Oke, saya copy dari sini. Copy. Masukkan 10. Oke. Ini saya perbesar sedikit biar kelihatan ya. Untuk membuat elip, masukkan yang aksis N ya, aksis N. Kemudian di sini jangan lupa pilih isosceles. Oke, masukkan apa, tekan di titik potongan tadi yang posisi kita buat, nempel sampai ke kiri. Oke, buat lagi elip, aksis N, isosceles, nempel ke sini. Oke. Oke, ini kata ini kita bisa potong biar kelihatan bentuknya. Yang ini garis bantu ini saya hapus juga ya biar nanti tidak mengganggu. Oke, ini coba kita buat seperti itu dulu. Oke, ini saya selesaikan bagian ini. Tadi kan harusnya ada garis ke kiri ya. Jadi saya gambar dulu ke kiri. Ini panjangnya mungkin saya potongkan saja ya.
Kita tambahkan saja di sini. Oke, bisa kita potong. Saya coba menyelesaikan yang di bagian ini kan, ini ada menonjol. Jadi kalau di sini tadi total 56 dikurang 20 ada 36. 36 dibagi 2 18 ya. 18. Sininya 15, oke. 18 berarti dari ke sini 18. Oke. Ke atas tadi berapa? 25 ya. 25 ya. Ke atas 25, kemudian ke kanan ini 25, 20. Ke kanan ganti orientasi, Ctrl E, masukkan 20, enter, ganti orientasi lagi, ke bawah 25. Oke, ini saya selesaikan lagi. Dari sini, Ctrl E, ke depan sini, atau ke arah ke sini itu 15 ini ya, 15, 15, naiknya juga 25. Nah, ini mau nempel dulu sini biar gampang. Ya, buat dari sini ke sini, Ctrl E, 20, ke sini. Oke. Oke, yang nanti kita selesaikan kemudian. Oke, saya akan membuat garis ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada garis lurus ya. Garis lurus ya. Jadi saya akan membuat fillet ya. Fillet dengan jari-jari 10. Tapi kalau kita zoom sedikit, ini dari sini ke sini kan karena titik pusat itu tidak nempel ke sini, tidak nempel ke atas, berarti ini ada garis ya. Ada garis, artinya saya coba membuat garis dulu. Saya copy ini ke kanan sepanjang 15. Nanti saya akan membuat koordinat yang memotong antara garis ini 10 dan garis yang sini 10 juga. Ini ceritanya. Saya copy dulu. Ya, sebentar, saya pastikan. Saya copy dulu garis yang ini. Klik kanan. Saya pilih dulu. Saya pilih base-nya. Oke, perhatikan arahnya. Kalau arahnya udah benar, masukkan 15. Nah, ini yang mau saya potong nih biar kelihatan bentuknya. Ini juga saya potong aja biar kelihatan. Oke, nanti ada lengkungan fillet sini ya. Tapi titik pusatnya ada di jarak 10 dari sini ke sini. Oke, ini saya copy juga. Nah, terusnya saya pilih sini. Spannya 10. Kemudian yang garis ini juga saya copy ke atas. Nah, ini perhatikan ya. Ini kalau murung itu, jadi saya kontrol pastikan orientasinya benar ya. Karena kalau salah orientasi kadang meskipun sepanjang 10 tapi ini tidak dihasilkan jarak yang benar. Oke, kita buat elip axis n isosceles titik perpotongan ini nempel ke. Oke, ini kita salah, jadi saya harus ganti orientasi juga ya. Axis n isosceles ini harusnya di left ya. Saya Ctrl E, pastikan leftnya sudah left, bidang left maksudnya. Pasti benar. Nah, ini baru kita bisa potong ini nggak perlu, supaya nggak perlu, ini supaya nggak perlu, ini supaya nggak perlu. Oke,
Oke, yang nggak perlu kita hapus manual. Nah, ini yang hasilnya. Nah, untuk bagian ke belakang ini kita kita copy juga, kita jadi main main copy saja dulu. Sekaligus saya copy yang ini ya. Jadi saya copy, saya pilih objeknya, kan ada kecil, buat lihat. Terus juga saya copy ini juga sekalian. Oke, silabusnya. Oke, kita ganti orientasi. Ini kan ke atas ya. Nah, pastikan ke sana 56. Enter. Meskipun ada beberapa nanti kita nggak perlu, kita hubungkan dulu dari sini ke sini. Oke, nanti ini kita bisa potong biar kelihatan. Kemudian ingat tadi kan ada jarak ini ya. Nah, setiap lengkungan ini kan ada jarak 15 ya. 15 dari sisi yang bagian depan dan bagian belakang. Ini coba kita copy lagi. Kita copy lagi. Oke, copy. Satu. Maaf, terpotong. Garisnya mungkin nanti saja ya, coba. Enter. Ke atas ini. 15. Oke. Kemudian bagian yang belakang kita copy tapi arahnya ke depan. Dan kita tekan copy dulu biar mudah. Bentar. Jaraknya boleh, base-nya boleh di sini, hanya arahnya kita arahkan dulu ke sana, masuk ke 15. Oke. Yang tidak kelihatan sebenarnya nanti perlu ya, atau kita hapus dulu, nanti kita selesaikan kemudian biar tidak mengganggu. Kadang kalau banyak garis cukup mengganggu. Ini saya hubungkan dulu. Ini kan ada garis ya, kalau kita lihat di sini ini kan ada garisnya. Nah, garis ini kita gambar dulu. Ini sepanjang 15 ya. 15. Yang kanan juga kita gambar. Garis ini mungkin saya hapus dulu. Nah, ini yang penting yang di sini harusnya ini enggak boleh dulu. Saya hapus dulu. Ini enggak kelihatan, saya hapus dulu ya. Ini saya copy. Saya buat garis saja dari sini, bukan ke bawah ya. Ctrl E, panjang 40. 40. Bentar. Ya, maksudnya ini garis ini lagi. Kemudian dari sini nanti kan ada garis ya. Tadi kalau kita bayangkan ya, perpotongan ini itu kan sampai dasar sini. Jadi ini memotong sini, jadi nanti garis itu mana? Sini. Jadi lengkungan ini itu sampai memotong di sini ya. Kalau kita kembali ke sini, saya buat garis dulu sini ya. Jadi saya hubungkan di sini, garis itu ganti orientasi kiri. Oke, memotong ya, memotong, enter. Saya potong dulu.
yang bawah saya potong. Nah, ini baru sambungkan ke kiri maksudnya ini ke sini, ganti orientasi kanan. Oke, ya, dipastikan ortonya aktif ya. Nah, ini maksudnya kelihatan itu ya. Kemudian eh, yang bagian sini kita coba hubungkan ya. Nah, garis ini kita hubungkan dulu. Satu kuadran kanan udah ada, kuadran ke kuadran. Hmm, oke, nanti ini kita bisa potong biar kelihatan dulu bentuknya. Dengan cara yang sama, bagian ini juga saya hubungkan dan ke kuadran. Oke. Kemudian, nah di sini itu kan seharusnya ada garis ya. Garis itu maksudnya, oke, saya coba copy lagi sini ya. Copy lagi. Ini semua saya copy lagi ke 415 ya. Biar nanti ada garis itu harusnya ini kelihatan ya. Kelihatan. Saya buat garis ke bawah. Tempel ke sini. Pastikan vertikalnya ada 40 dulu. Ada. Nah, ini itu saya potong di sini. Oke. Ini kan nggak kelihatan. Sebentar saya potong dulu ya. Untuk apa? Untuk garis-garis putus-putus nanti coba saya tambahkan garis putus-putus dulu ya. Jadi kita tambahkan garis putus-putus, masukkan nama baru, misalkan putus-putus 2. Nah, kita ganti continuous menjadi hidden ya. Harusnya hidden 2. Kalau nggak ada hidden 2, kita oke dulu. Kita masuk ke format, line type. Nah, yang di sini itu yang muncul yang di layer ini. Hidden 2 nggak ada. Jadi kita load dulu. Hidden 2 kita masukkan dulu. Load object ya. Hidden 2. Oke. Oke. Baru kita edit lagi. Hidden ini jadi hidden 2. Ini default, kemudian kontis ini kita ganti line width-nya ya. Line width-nya mungkin ke 0,3 saja ya. Kalau untuk semakin 3 biar nggak kelihatan terlalu tebal. Ganti putus-putus dulu ya. Itu udah itu ya. Coba saya cek lagi. Oke, udah. Kemudian ini juga harusnya hidden ya. Oke. Nah, yang di sini ini saya hubungkan dulu ke sana ke bagian ini. Saya hubungkan dulu kan. Nempel dulu. Kita potong. Kemudian ini kalau saya hubungkan ke bawah 40 ya. Kali 40 ya. 40. Ini kan harusnya kelihatan ya. 40 tadi kalau kita lihat ini kan tadi sepanjang pemotongannya adalah dari sini ini tadi berapa ya. Jadi kalau Anda ingat tebal ke bawah tadi kan di 25 ya. 25 jadi 25 saya copy aja ya. Copy garis ini
pastikan orientasinya ke atas. 25. Nah, oh ini perlu nempel ya. Kalau perlu nempel saya potong-potong saja. Enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu. Cuma juga enggak perlu. Ini sementara saya hapus dulu. Nah, gitu. Sekarang ini bisa saya hapus. Oke, sementara saya hapus yang garis putus dulu biar maksud model itu kelihatan. Ini saya hapus ke bawah. Silakan dipotong, dipotong. Nah, harusnya bentuknya bentuk depan dengan belakang masih gini, tapi masih ada lubang di sini ya. Ya, sebentar kita selesaikan lagi. Ya, nanti ada lubang di sini. Ukurannya seperti apa? Kita kembali ke sini. Oke, kalau kita lihat ini ada total ketebalan 56, ini 20. 20 berarti ini dari sini ya. Kalau ini jari-jari 15, artinya kan panjangnya 15. Kalau 15 jari-jari totalnya 30. Kalau 30, kemudian total keseluruhan 56, 50 dikurang 56, 56 dikurang 30 berarti tinggal 26. Jarak ini 26 dibagi 2 berarti 13 ini ya, 13. Oke, 13 berarti saya copy saja ya, main copy saja. Eh, saya copy dulu ya, copy ini jauh 13. 13. Dengan cara yang sama saya copy juga yang di sini jadi 13. Ini 13. Oke, kebetulan nempel ya. Kemudian ini saya hubungkan ya dari sini, saya konekkan saja dulu dan saya hapus. Kemudian ini kan tadi kan 25 ya, 25. Maaf, saya akan cek dulu. Ini 35. 35 berarti saya mau copy dari sini ya. 35 tambah 15, 50. Ya, saya nggak buat garis lagi ya maksudnya. Atau saya buat garis juga bisa. Dari sini 35, 35. Bentar. Pastikan orientasinya benar ya. Ini harusnya left ya. Oke. 35. 35 gimana? Oke, berarti nggak salah. Atau kalau enggak, saya copy saja ya. Di sini 50. Nah, saya potong lagi. Ya. Kemudian ini saya buat elip ya. Elip. Tapi elipnya ada di atas. Pastikan top. Bisa segel. Ini pas tengah-tengah ya. Jadi simbol segitiga itu midpoint. Nempel ke sini. Oke. Baru kita hapus. Oke, ini bentuknya sudah seperti yang
yang di soal ya, saya sebenarnya begini, nanti tinggal nambahkan dimensi yang penting saja. Misalkan di sini pakai power dari sini bukan 96 ya, kemudian dari sini ke sini harus ke sini ya, dan gitu dulu. Cari yang jaraknya sama, saya 56 gitu. Nanti Anda eh, bisa sesuaikan lagi. Misalkan ini kan tadi kalau definisi AM itu Anda ganti warna saja putih-putih. Kemudian ini tinggal dibantu tanda teks, tanda teks, objek semua. Ini menjadi berapa? 210. Ke bawah juga bisa. Ini jangan, ini coba saya buat. Seperti 150. Nah, nanti silakan ditambahkan sendiri. Kemudian jangan lupa yang garis putus-putusnya ditambahkan ya. Garis putus ditambahkan ini kan bentuk dasarnya. Nah, kalau garis putus ditambahkan, saya pikir tidak susah ya. Tinggal dihubungkan saja. Misalkan bagian lengkungan tadi, sehingga silakan di copy. Kemudian yang di sini kan harusnya ada putus-putus ya. Contoh ya, misalkan sini saya pindah gabung. Contoh di sini dari ini, kemudian ini kan kita dibantu putus. Nah begitu, silakan lagi teruskan. Line weight-nya kalau mau ditampilkan gini, jadi akan kelihatan nanti antara garis putus-putus ketebalannya dengan garis dimensi dan garis putus-putus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di